wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMPN 1 Tanah Merah, Bapak Muhammad Yusuf MPD. Terhormat Ibu Pengacara Praktik, Ibu Desi Purwanti MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Bagian Urusan dan Ibu Guru. Dan tak lupa kepada Sohibul Haq Ibu Dian Indah MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada siang yang sangat terang ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga di siang ini kita dapat mengikuti kegiatan dengan tema diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada siang ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga adalah acara inti, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada siang ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Semoga acara pada siang ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala UPTD SMPN 1 Tanah Merah, yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati adalah Pipi pengajar praktek yang asli dari Bone ya Bu. Bone. Alhamdulillah bisa ke sekolah kami untuk memberikan pendampingan pada guru kami CGP, calon guru penggerak. Mudah-mudahan tidak calon lagi, nanti lulus. Halo, amin. Yang saya hormati juga teman-teman Dewan Guru yang dijadikan teman diskusi. Mudah-mudahan kegiatan guru penggerak ini ada manfaat dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Apalagi di siang hari ini, walaupun siang jam-jam ngantuk, tetapi kita insya Allah tidak ngantuk. Walaupun pesertanya ini ada yang muda, banyak yang senior. Tuh sebentar lagi Bu, itu kayaknya gak mudah ngantuk Bu, saking nganunya, saking mau majunya. Ya, saya kenalkan Bu satu persatu tentang secara umum. Beliau itu Wakasek Bu, belum paling senior di sini. Jadi bilis-bilis sini itu tahu beliau. Bilis-bilis ya. Ibu sebelahnya itu Ibu Okmini senior juga. Kemudian yang tengah ini Bu Ipa. Ini beliau yang sebelahnya nih yang
matematika saya dulu backgroundnya IPA Bu. Jadi yang sebelah ini siswa, kemudian ini terakhir paling muda Bu, Pak Muiz, tapi sudah punya istri. Alhamdulillah punya istri lengkap, hidup kita sudah. Yang tidak punya istri belum lengkap, belum sempurna. Alhamdulillah teman-teman ini yang sudah kedua kalinya Bu mengadakan aktivitas yang Ibu Dian bisa koordinasi, ciri-ciri guru yang bisa bersosial di suatu kegiatan atau sekolah itu beliau bisa mengajak. Jadi ini yang kedua, dan alhamdulillah rata-rata sukses. Teman-teman saya dengar tidak ada merasa keberatan, kayaknya enjoy, saling membantu untuk kemajuan sekolah kita. Nah, kali ini dipilih siang-siang pun tetap optimis teman-teman itu, dan di jumlahnya ditentukan ya Bu Indian ya, jumlahnya ditentukan ini 5 ya, 5 ya. Kemarin banyak, yang pertama itu banyak Bu Indian ya. Pejabatnya alhamdulillah. Pak Sukti tahu tujuan panjenengan di sini nanti, tahu ya, insya Allah ya. Jadi untuk diskusi ya, saya tahunya gambaran sedikit tuh sepertinya apa cocok dengan visi kita gitu. Kalau cocok seperti apa nanti kita sebagai sekolah ini memadukannya menjadikan visi misalnya. Gambaran garis besarnya kalau yang ditawarkan dari CGP, dari GP ini memang banyak cocoknya sebenarnya. Tapi sebagai gambaran visi kita itu, sekolah kita itu kalau misinya kan pribadi yang inovatif. Kalau misinya turunan daripada visi. Visinya itu ya sebagian besar ya mengarah kepada ini tadi bagi gambaran kemudian ya. Kalau cocok kata kemudian maka kita sebagai gambaran visi sekolah kita itu adalah ini ada tambahan lingkungan, menjadikan sekolah yang menghasilkan lulusan yang berkompetitif, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur serta berbudaya lingkungan hidup berdasarkan impact. Jadi mencakup secara umum, nggak nanti memisikannya nanti kita dapatkan melalui diskusi ini di dalam kegiatan diskusi calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan menjadi bahan hasanah keadministrasian atau sebagian daripada visi sekolah untuk memajukan sekolah, sehingga nanti ada hal-hal yang sekiranya dapat menunjang visi ataupun misi, mari kita adopsi. Dari kegiatan-kegiatan ini memang kita banyak menginginkan kepada teman-teman guru itu harus mau mengikuti irama atau resonansinya pemerintah. Resonansi pemerintah sekarang ini memang sedikit agak beda dengan DPR, tapi kita memilih yang pemerintah. Pemerintah itu menginginkan kita sekolah harus menjadi sekolah penggerak. Kemarin itu terkendala dulu sekolah penggerak itu. Terkendala mau mendaftar itu kan syaratnya tidak boleh sebelum 1 periode. Pas beliau itu dulu mepet dengan pensiun, jadi lalu terkendala sehingga di sekolah ini tidak masuk sekolah penggerak. Itu kendala. Dan tahun ini kami mencoba mendaftar IKM. Jadi teman-teman IKM kita mulai didaftarkan oleh Pak Sudi. Mudah-mudahan kita lolos IKM sehingga nanti kalau tahun selanjutnya ada sekolah penggerak, TV sekolah penggerak, kita bisa ikut. Nah, untuk beberapa hal supaya kita bisa itu, diantaranya penunjang pendukung kita, diantaranya ada Budian. Itu biasanya jadikan acuan juga untuk sekolah penggerak. Dan soalnya yang kedua,
teman-teman, saya harap di HP panjenengan mendownload PMM, platform Merdeka Mengajar itu ya, karena itu bagian daripada penilaian suatu sekolah. Jadi sekian ada video kegiatan seperti ini, kalau bisa divideokan, masukkan di PMM masing-masing, karena nanti itu bagian daripada penilaian, bisa melihat, dinas bisa melihat, Kemendiknas juga bisa, Kemendikbudristek juga bisa melihat. Jadi kecuali kalau kayak Bu Hok ini, pola bintang bisa bantuan. Bu Hok ini itu sudah mungkin ada kita pegang mosto banyak itik sudah. Tapi beliau itu karena ingin maju, kita bantu ke anaknya kan, silakan. Jadi masih ada Bu. Jadi biarpun megang mosto banyak ini, tapi masih oke untuk memajukan dirinya dan sekolah. Jadi itu harapan kami supaya kita sama ininya. Pertama, program CGP sudah alhamdulillah saya selaku pimpinan sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Dewan Guru yang bisa kompak, saling mendukung, saling membantu untuk kebaikan kita bersama-sama. Jadi bukan kebaikan satu individu, ini adalah kebaikan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya sekali lagi selamat datang kepada Ibu Pipi. Ibu siapa tadi Bu ya? Ibu Desi, yang telah mau bertamu ke kita mendampingi guru kami. Mudah-mudahan pendampingan ini atau sharing ini jadi pembelajaran bagi kita bersama. Mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf juga nanti kalau penampilan kami, guru kami kurang memuaskan, jadi dipuas-puaskan ya. Bu Pipi, Bu pengajar praktek ya. Kalau nilainya tidak cukup ya dicukupkan. Di atas cukup teh ya pesuk dia. Setrekan Seretan masa bohong ini tertawa bohong ini. Karena saya dengan bohong ini setretan kan. Jadi pada makanan gizi enak ya bohong ini aja. Kacang sebungkus enak. Ya Pak kacang, jadi setretan. Makanya nilainya di bawah ya dinaikkan. Ya bohong ini ya. Kita ini kan harus bersifat kekeluargaan, jangan pakai bahasa mesin ya bohong ini. Indikatornya itu jangan dibaca sesuai dengan itu. Kuantiti ya, karena kita ini manusia ya dia dimaklumi. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harapan beliau yang juga merupakan harapan kita semua terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan mengikuti ujian akan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Seperti yang Bapak sampaikan, bukan hanya satu daerah Pak, tapi satu kampung sama-sama orang Brunei. Ya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Desi Purwati MPD. Kepada beliau dipersilakan. Berlibur naik kapal selam, menunggunya di dermaga. Jika saya mengucap salah, dijawabnya dengan semangat dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak KUPTDS MPN 1 Tanah Merah, Bapak Muhammad Yusuf MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu
Budian Indah Wahyuni SPD MPD yang kali ini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 261A. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga pada hari yang cerah ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan insya Allah semua berbahagia ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, tidak perlu berlama-lama, saya di sini sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara selaku PP, pengajar praktik, yang mana yang akan mendampingi, yang sudah mendampingi dan akan mendampingi Ibu Dian selama berada dalam program pendidikan guru penggerak hingga bulan Juli sampai Bu Dian nanti dinyatakan sebagai guru penggerak lulus dengan nilai maksimal. Jadi hari ini saya hanya memberikan sekilas sambutan begitu ya Bapak Ibu, memberikan pengarahan, pengantar saja. Jadi apa yang tadi sudah diwakili semua oleh Bapak Kepala Sekolah. Luar biasa ini dukungannya Bu Dian. Bu Dian memiliki kepala sekolah yang mendukung. Ini kalau ada 1000% sepertinya Bapak dukungannya 1000%. Oke. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan guru-gurunya harus mendownload dan mengaplikasikan di PFM begitu. Nah, juga tadi sudah mendaftar IKM begitu. Dan tahun depan juga saya doakan akan masuk dalam sekolah penggerak mudah-mudahan. Jadi nanti Bu Dian lulus CGP, sekolahnya sudah siap menjadi guru sekolah penggerak begitu Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibunya juga terus semangat ya. Terus mengikuti resonansi dari Kemendikbudristek begitu kata Bapak tadi. Karena memang saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya begitu ya Bapak Ibu. Bahkan kemarin ini tanggal 6 ini adalah peluncuran untuk menginstal IKM begitu. Mungkin nanti dari operator juga bisa membaca bahwa IKM sudah bisa di-download dan didaftarkan secara massal mulai tanggal 6 kemarin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, hari ini kegiatannya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya di dalam pendidikan guru penggerak, Ibu Dian ini sudah membuat visi diri, di mana melalui visi dirinya ini Bu Dian akan membedah visi yang ada di sekolah. Artinya akan ada keterkaitan antara visi yang sudah dibuat oleh Ibu Dian, kemudian nanti akan membedah visi yang ada di sekolah. Bukan berarti visi yang sudah ada ini akan berubah atau harus dirubah hari ini, tidak. Tapi Bapak Ibu di sini nanti akan berdiskusi apa yang kurang, apa yang belum ada dari visi yang ada sekarang. Nah, kemudian nanti harapannya dalam diskusi hari ini Bapak Ibu yang menurut Bu Dian tadi adalah pejabat-pejabat teras ini akan berpartisipasi aktif begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bu Dian dibantu untuk membedah visi yang sudah ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti ada perubahan atau ada perbaikan atau mungkin sudah selaras begitu. Nanti Bapak Kepala Sekolah juga akan mendengar dan mengetahui apa yang sudah ada di sekolah ini. Selaku pengajar praktik di sini, kemudian tadi Bapak karena ini strek kanan begitu Pak ya. Baik, penilaiannya juga insya Allah selama 2 bulan ini Bu Dian sudah berusaha secara maksimal begitu Pak. Tugas-tugasnya juga dilaksanakan tepat waktu. Ini saya selaku pengajar praktik yang mendampingi juga ingin menginformasikan gitu, melaporkan bahwa Bu Dian selama menjadi JGP ini sudah maksimal begitu Bapak, dan mudah-mudahan selama mendidik juga tetap berjalan lancar gitu. Itu
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Desi. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita dapat menjadi sesuatu yang baik untuk diri kita, penyemangat buat kita juga. Selanjutnya acara ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dipersilakan kepada Ibu Dian untuk menyampaikan visi dan prakarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk bisa mengumpulkan teman-teman pada acara kedua saya. Cuman berbeda acara. Kalau kemarin diseminasi, hari ini adalah pendampingan individu yang kedua. Kebetulan untuk yang pertama ini hanya saya dan pengajar praktek saya hanya berdua dengan Ibu Desi. Itu juga sempat ditemui Bapak Sudi karena Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir ada acara di kecamatan. Yang kedua juga terima kasih saya ucapkan pada saya Ibu Desi Purwanti MPD yang sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya datang ke sekolah saya untuk yang kedua kalinya. Dan buat teman-teman yang sudi meluangkan waktunya meskipun siang-siang hanya untuk mengikuti acara pendampingan saya. Nah, materi pada pendampingan individu ini kita akan mencoba berdiskusi tentang visi sekolah kita maupun nanti prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan di sekolah. Ya, jadi nanti ada bahasanya prakarsa perubahan, mungkin masih baru didengar oleh Bapak dan Ibu guru di sini. Baik, untuk menyingkat waktu kita bisa mulai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Ini hanya perkenalan. Kalau saya sudah kenal semua ya. Kebetulan saya di sini adalah CGP dari kelas 261A dengan pengajar praktek saya Ibu Desi Purwati dan fasilitator saya Bapak Mulyanto MPD. Beliau orang Trenggalek, jadi sebagai fasilitatornya. Jadi kalau ada kegiatan di daerah yang mendampingi adalah pengajar praktek. Sedangkan untuk selebihnya itu biasanya oleh fasilitator ataupun instruktur. Nah, sebelum kita masuk ke materi diskusi tentang visi, alangkah baiknya kita sebentar menyimak video yang ada di depan ini. Bisa di
video tadi mungkin Bapak atau Ibu ada yang mau berpendapat apa pelajaran yang bisa diambil. Mungkin kita ambil dulu dari Wakasek dulu ya. Mungkin apa pelajaran yang bisa diambil? Yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua semangatnya tinggi. Tidak patah semangat sekalipun gagal. Kegagalan itu bukan satu hal yang yang gagal selamanya. Maka tetap berusaha sekalipun dia gagal terus, tetap berusaha. Artinya barangkali ini ilustrasi dari teman-teman bahwa sekalipun kelihatannya guru penggerak itu kok rumitnya dan sulitnya setengah mati, tapi itu tetap kita harus semangat. Sepertinya seperti itu menurut analisa saya. Kebetulan saya sempat di sini, saya kebetulan itu seperti misalnya sekalipun tua tapi semangatnya muda. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu lagi, Weda, yo. Kalau menurut saya itu apapun tujuan kita untuk menggapai suatu keberhasilan itu kita butuh sudi bahwa kita mampu meskipun nanti di tengah jalan kita tidak menemukan berbagai masalah atau menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi kita selalu siap menemukan cara-cara untuk menanggulangi semua masalah itu. Ya, terima kasih. Pada dasarnya semua jawaban adalah benar ya, karena tinggal dari sudut pandang mana kita melihatnya. Mungkin kalau dari video tadi itu yang jelas, yang pertama kita temukan itu kan adanya suatu visi, adanya suatu tujuan. Mungkin Bernard ini naik ke puncak Gunung Es tadi ya. Nah, dia melakukan berbagai cara bagaimana untuk bisa sampai ke puncak ya. Nah, ini ada kaitannya dengan kita selaku di sekolah. Tentunya sekolah memiliki visi, misi atau tujuan yang berbeda-beda antara sekolah satu dengan yang lainnya. Nah, dari visi, misi ataupun tujuan nanti orang luar juga akan bisa menilai sejauh apa sekolah kita. Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita akan diskusikan, karena tentu saja visi ini memiliki peranan yang paling penting di dalam sekolah kita. Sebagaimana kalau kita mungkin analogikan dari slogannya yang pernah disampaikan oleh Khalifah Ali itu ya, bahwasanya al-haqqu bila nidomin yalibuhul batil bin nidomin. Jadi kebenaran yang terorganisir, yang tidak terorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Jadi kalau kita mungkin analogikan dalam lingkungan kita, kalau kita benar-benar membuat lingkungan di sekolah ini dengan visi, misi, tujuan yang sebaik-baiknya, terorganisasi dengan baik, insya Allah kita juga akan bisa menghasilkan output anak didik kita yang sebaik pula. Jadi untuk tujuan kita diskusi kali ini mungkin bisa dilihat di depan, ada 3. Jadi melalui diskusi nanti peserta dapat menilai kesesuaian visi yang ada di sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid, ataupun menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita akan murid dengan tepat, dan menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Jadi
Ya, makanya. Jadi mungkin yang pertama sekolah paham bahwa Pak Sudi sudah semua. Hah? Nomor masih kosong, berarti belum. Saya dan guru di sekolah ini paham bahwa titik. Saya dan guru di sekolah ini paham. Tidak tahu paham apa yang kira-kira bersama. Terima kasih. Mungkin dilanjut. Nomor berapa? Murid, ada yang menjawab, semua murid berdiri luhur. Kemudian murid adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang baik secara akademik dan non akademik. Kemudian ada yang menjawab, kita percaya bahwa murid adalah sebagai penerus bangsa. Murid adalah insan yang perlu diberikan bimbingan dan atau pemahaman nilai-nilai yang diinginkan oleh visi sekolah. Murid adalah bibit unggul yang perlu dibina dan dibimbing. Dan yang selanjutnya, murid adalah pasien bagi kita. Oh, pasien ya. Ya, rumah sakitnya adalah sekolah. Jadi kalau nomor 2 ini lebih variatif jawabannya ya. Kedepannya kita ambil visi yang paling urgent dulu mungkin, nanti dia terserah bisa mungkin didapatkan ya Bapak. Ketika pemerintahan cocok dengan mimpi atau impian dari Bapak Ibu guru akan murid lulusan SMP sini nantinya. Ya, mungkin hanya di redaksionalnya nanti yang akan istilahnya tinggal diputar saja ya, berbukti-bukti ditaruh di depan ya. Gitu. Dan yang terakhir di sini ada prakarsa perubahan. Jadi mungkin untuk mencapai visi-visi yang ada di depan tadi, perubahan-perubahan apa yang ingin Bapak Ibu rubah mungkin dalam waktu dekat ini? Ingin apa yang ingin digalakkan dari untuk mencapai visi yang tadi? Contohnya mungkin ya terserah, mungkin kalau saya menggambarkan dari visi saya, ini contoh saja sekedar contoh. Nah, kalau saya kemarin yang saya coba pada tugas kemarin, pada tugas saya di guru penggerak prakarsa perubahan, mengembangkan saya lihat sama seperti yang dilakukan oleh Bapak akhir-akhir ini ya. Karena kalau waktu pertama kemarin mungkin masih istilahnya Bapak masih belum, jadi saya punya pikiran ini yang kapan hari itu. Nah, terserah Bapak Ibu ingin perubahan apa yang bisa dilakukan oleh kita yang minimal pada waktu-waktu dekat ini untuk mencapai visi kita. Mungkin begini. Kalau menurut saya paham apa yang diterangkan oleh kegiatan yaitu akademik dan non akademik. Cuma ditambah yaitu dengan adanya perilaku yang baik, yaitu iftar. Menurut saya itu.
dan berbudaya itu. Oh, dan berbudaya yangnya diganti itu ya. Tadi perubahannya bagaimana Bu? Perubahannya yaitu mengenai prestasi mengenai intek ya, terus akademik dan non akademik. Setelah itu yaitu berbudi pekerti yang baik, yaitu menjurus ke tingkat. Terus bahasa perubahannya gimana? Yang nomor 2 tadi apa? Mendidik akhlak mengubah perilaku anak yang tidak baik menjadi baik. Gimana? Masuk? Apa itu visi kamu? Visi kamu? Tentunya murid juga akan apa ya, tidak berangkat juga ya kalau mendapatkan contoh yang tidak baik. Oh, jadi perubahan dalam jangka pendek, guru memberikan atau memberi jadi teladan. Gimana bahasa yang ini? Perubahan karakter warga sekolah. Oh, itu mungkin prakarsa perubahannya Bu. Jadi perbaikan karakter warga sekolah. Ya. Jadi yang pertama di sini perubahan yang dapat dilakukan, kita ingin membuat prakarsa untuk memperbaiki karakter warga sekolah SMPN 1 Tanah Merah. Mungkin apa Pak? Mumpung pembahasannya ini, maaf, karena sedikit cerita. Kemarin hari Minggu saya Tegaskan sekali lagi, mungkin prakarsa perubahan yang ingin dilakukan yang paling mungkin awal yaitu memperbaiki karakter warga sekolah. Nah, nanti di sini kita bisa melakukan kolaborasi karena nggak mungkin adanya prakarsa kalau hanya dikerjakan sendirian. Jadi di situ kan bisa dari guru, orang tua ataupun kepala sekolah ya. Jadi mungkin dari guru juga apa ya, bisa memperbaiki, kemudian nanti juga orang tua juga sambil terus dimintai dukungan supaya sambil istilahnya ya sambil berubah ataupun memotivasi anaknya, karena kita juga di sini ada paguyuban ya, insya Allah akan lebih terpantau. Kita bisa minta dukungan dari orang tua atau juga bapak kepala sekolah, mungkin seperti tadi masukan dari Bapak Muiz, mungkin ini juga bisa dirapatkan sehingga kita bisa menghasilkan satu suara terkait dengan memperbaiki karakter warga sekolah yang dimulai misalnya dari guru-guru dulu Bapak ya. Kemudian mungkin ada yang bisa membantu jawab yang nomor 3. Jadi kira-kira bentuk kegiatan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki karakter bagaimana? Bu Yuli belum bersuara. Seperti ini kita saling komunikasi dengan orang tua siswa, semisal kegiatan saling sharing kegiatan siswa di sekolah, kemudian semisal siswa itu melakukan suatu kesalahan, mungkin kita bisa sharing dengan minta orang tua, kemudian jika ada saya tidak bisa semisal seperti ini, ketika kelas gitu ya, wali kelas itu kan ketika jam pertama sering mengabsen kelasnya gitu ya, keliling ke kelas masing-masing, ketika tidak ada siswa di situ atau kelas bisa di share
siswa yang biasanya itu tidak pernah masuk, itu alhamdulillah perubahannya itu signifikan. Kemudian lagi kita juga kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah juga ketika ada siswa yang membolos di di sekitar tetangga sekitar sekolah itu mereka saling berkomunikasi dengan guru bahwa memberitahu bahwa ada siswa yang membolos gitu ya di sekitar sekolah. Ya, terima kasih. Perlu mungkin Ibu Desi ketahui, memang beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bulan Maret ya, sudah terbentuk paguyuban wali murid. Jadi sekarang untuk memantau murid itu lebih mudah karena orang tua juga ikut terlibat sekarang. Makanya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu, mungkin sekolah kita ini sudah banyak ada perubahan yang insya Allah itu akan diteruskan supaya bisa menciptakan lingkungan yang positif dan bisa diperdengarkan. Itu. Dan yang terakhir, untuk persingkat waktu, barangkali ada yang mau berpendapat bagaimana langkah konkret misalnya untuk merealisasikan program ini. Mungkin Pak Sudi. Terima kasih. Jadi intinya dari yang pokok adalah itu semua dari atas dulu. Tapi memberikan contoh suatu hasanah, istilah pesantren. Ketika tadi guru ditekankan menjadi contoh, maka bentuk konkretnya adalah kepala sekolah punya inisiatif bahwa kepingin tahu kegiatan guru yang sebenarnya adalah mengadakan supervisi kelas. Itu salah satu. Jadi bentuk konkretnya supervisi kelas itu menjadi bukan hanya tadi, jadi magnet bagi teman-teman guru untuk berupaya melakukan yang terbaik untuk menjadi pelayan bagi murid. Artinya melayani murid dengan baik. Kalau sebelumnya itu tidak ada inovasi yang jelas, artinya yang pasti itu hanya anak-anak itu seperti apa yang diinfokan oleh Muiz, datang memberikan entah itu tugas atau nulis. Itu biasanya guru model seperti itu kan. Ini tulis dulu ibu dan bapak untuk keluar sebentar. Itu model-model seperti itu. Maka karena ada model seperti itu, laporan-laporan dan lain sebagainya, hanya kepala sekolah berinisiatif, Pak, saya buatkan jadwal untuk supervisi kelas, untuk mengetahui inovasi apa yang selama ini dilakukan oleh guru. Nah itu. Jadi Pak Yusuf itu punya dasar. Saya memang dari awal mengatakan begini, Pak, biasanya supervisi kelas itu di bulan-bulan semester pertama masuk dari Agustus, September, Oktober sampai ke Desember. Dan nanti 2 kali kalau mengikuti 2 semester saya supervisi. Ya, supervisi semua. Gimana Bapak Ibu? Bapaknya sudah mulai lah. Mungkin ada yang mau nambahkan. Menambahkan dari bahasa perubahan dan ini juga sudah salah satu impiannya siswa. Mohon maaf saya berbicara siswa. Ini Pak, langkah konkret yang kita bisa selesaikan yaitu pertama, kita sebenarnya sudah yang satu meningkatkan impaknya anak, bukan sholat duha, kemudian istighosah, kemudian baca Al-Quran. Itu mungkin nanti akan menjadikan salah satu kegiatan konkret untuk menjadikan anak-anak lebih baik, berkarakter dan berbudi luhur. Yang kedua, kemudian meningkatkan kedisiplinan anak.
sekolah karena akhir-akhir ini juga beberapa siswa masih melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu juga salah satu langkah yang harus kita ambil untuk mendisiplinkan siswa, bukan tidak siswa saja Bapak. Saya mohonkan kepada Bapak Yusuf juga pada guru-gurunya, termasuk saya nih Pak. Saya juga mengaku juga suka telat. Kemudian yang ketiga, perubahan proses Bapak. Jadi ada kegiatan perubahan proses pada semua guru yang membuat anak-anak itu merasa nyaman berada di sekolah, nyaman berada di kelasnya, nyaman belajar bersama guru-gurunya, sehingga nanti akan tercipta proses pembelajaran yang kondusif, kemudian bisa menjadikan siswa-siswa kita itu ke depannya mempunyai karakter yang bagus, kompetitif, dan juga bisa kita banggakan nantinya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Gimana ini waktunya sudah lebih dari karena ini kebetulan memang yang diundang golongan kerja kami, jadi mungkin lebih kritis ya. Nah, jadi mungkin tadi untuk langkah konkretnya sudah menambahkan, yaitu dengan cara menciptakan pembelajaran yang kondusif, yang nyaman buat murid kita, sehingga murid nyaman di sekolah, misalnya juga murid akan melakukan hal-hal yang seperti yang kita inginkan, yang positif juga, mungkin seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapati hari ini, mungkin untuk visi sekolah tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, hanya saja mungkin redaksionalnya juga yang sedikit berubah. Jadi bagaimana lanjutkan dulu. Jadi visi sekolah menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan yang berbudi luhur, kompetitif, cerdas, terampil, dan berbudaya lingkungan hidup berdasarkan impact dan impact. Tuh. Kemudian prakarsa perubahan yang ingin dilakukan di sini untuk yang paling penting atau mendasar, yaitu tentang memperbaiki karakter lingkungan keluarga sekolah. Di mana di sini bisa dari realisasinya dengan cara tadi yang atasan bisa menjadi uswah atau teladan bagi murid, serta juga melakukan pembelajaran yang kondusif di kelas. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu PP dulu mungkin. Baik, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu sekalian. Ini diskusinya meskipun suasananya mulai ya sangat panas sekali. Dari tadi saya mengamati, ternyata memang ujian tidak salah mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada hari ini. Ini sekedar penguatan saja dari saya yang telah mengamati ini, padahal waktunya sebetulnya itu tadi harusnya kurang lebih itu bisa dari 20 sampai 110 menit. Ternyata ini sudah lebih Bapak Ibu. Tidak terasa ya. Dari tadi saya mau memotong itu pendapatnya masih luar biasa gitu. Jadi saya tidak tega untuk menyetop. Oke, baik. Bapak Kepala Sekolah izin sebentar saya menyampaikan bahwa betul apa yang tadi diberikan pendapatnya oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa memang visinya di sini harus up to date begitu. Visinya harus up to date, harus mencerminkan di tahun ini kita sedang berada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini itu ada 6 dimensi Bapak Ibu, ini sharing saja ya. Di mana yang nomor 1 itu memang adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga itu bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam itu mandiri. Ini mohon maaf kalau saya belum hafal di luar kepala begitu ya, karena ini baru pemerintah luncurkan begitu. Nah, yang ingin saya sepakati dari Bapak tadi memang betul bahwa memang ketika pemerintah itu sudah memberikan semacam aturan atau semacam
runutan begitu ya Bapak Ibu, di mana tadi di dalam 6 dimensi yang pertama tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi Bapak Kepala Sekolah tadi mengingat bahwa bermain dengan karakter di pekerti di akhlak itu harus yang utama. Nah itu memang kalau saya berpendapatnya itu adalah pendapat yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah, karena ketika saya berada dalam pendidikan magister begitu, profesor saya mengatakan bahwa kalau sudah pemerintah itu menuangkan nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak boleh dibolak-balik, karena itu sudah melalui proses yang panjang, proses pemikiran para pakar-pakar, para guru besar, para pemikir-pemikir, para praktisi-praktisi. Artinya apa? Yang nomor 1 harus tetap ada di nomor 1 dan seterusnya. Gitu. Nanti bisa jadi pertimbangan ketika diskusi lagi, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari ini Bapak Ibu adalah orang-orang penting begitu, pejabat-pejabat teras yang mana sudah memiliki rencana untuk mencapai visi tadi ya Bu. Jadi goalnya itu sudah ada, sudah dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah rencana tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi juga luar biasa. Saya mengutip sebuah pendapat yang disampaikan oleh Benjamin Franklin, seorang pendiri dari Amerika, begitu Bapak Ibu. Dalam bahasa Inggrisnya, by failing to plan, you are failing to fail. Artinya ketika Bapak Ibu gagal merencanakan, maka Bapak Ibu merencanakan sebuah kegagalan. Nah, bagaimana Bapak Ibu nantinya juga harus betul-betul mempersiapkan rencana itu agar rencana tersebut tidak menjadi sebuah rencana yang gagal, karena rencana yang gagal itu adalah Bapak Ibu sama dengan sudah istilahnya sudah merencanakan kegagalan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi Bapak Kepala Sekolah lagi tadi juga sudah menyampaikan kita harus mencetak anak-anak yang sesuai dengan zamannya. Itu adalah pemikiran dari KHD di dalam guru penggerak itu. Bu Dian juga sudah belajar bahwa anak-anak itu harus diajarkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, anak-anak kita saat ini di kelahiran yang saat ini itu sudah berada dalam paparan teknologi. Sudah ada di generasi alfa begitu Bapak Ibu. Artinya dari dalam rahim saja itu sudah terpapar oleh teknologi. Makanya Bapak Ibu juga harus siap dengan kondisi tersebut. Anak-anak ternyata kata Bapak tadi ya Bapak lebih paham tentang Mobile Legends. Nah, Bapak Ibu juga jangan merasa ini ketika ternyata anak-anak kita lebih mahir terhadap game dan gadget, justru kita juga harus mengikuti. Karena KHD sendiri mengucapkan bahwa tidaklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya semua berubah serba teknologi, serba IT. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Lalu tadi Bapak Mukis tadi sempat menceritakan bahwa di dalam PPG Pak ya, PPG begitu kita mengingatkan anak-anak bernalar kritis, yaitu menggunakan high order thinking skill begitu, di mana anak-anak yang diutamakan pemikirannya, student center. Itu sudah dilakukan kemudian selama ini ya terutama ketika dalam guru penggerak ini memang mengutamakan semua berpusat pada murid itu. Lalu penguatannya lagi adalah yang tentang tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya bahwa di terakhir dan Ibu ya saya mengakui kalau saya masih terlambat begitu. Nah kalau di kami guru penggerak itu adalah namanya refleksi. Artinya kita berani untuk menemukan apa yang kurang dan apa yang lebih dari diri kita. Jadi tidak hanya kurangnya saja, tapi lebihnya juga kita temukan. Di dalam PGP ini guru penggerak kemudian ini diajarkan untuk menemukan apa yang kurang dan apa yang salah. Di dalam namanya kita menyebutnya refleksi. Ini sharing ya Bu ya. Kemudian terakhir tadi Ibu Dian menyampaikan bahwa Bu sekarang sudah ada paguyuban begitu. Kalau kami, karena kebetulan basic saya adalah magister pendidikan anak usia dini, begitu Ibu ya, di PAUD itu ada istilah anak yang hebat. Itu karena orang tua terlibat. Nah, di situ Bapak Ibu.
Jadi jika anaknya memang ingin hebat, di situ harus ada orang tua yang terlibat. Itu di dalam ilmu marketing, di dalam ilmu keorangtuaan. Itu basic pembelajaran saya begitu ya Bu ya. Kemudian terakhir Bu, tadi yang belum saya sampaikan adalah terkait karakter. Karakter ini Bapak Unis mungkin tadi Abang Unis seperti apa Bu ya? Kurikulum baik. Nanti karakter itu memiliki banyak pendapat. Salah satunya kalau di kami di basic saya itu keuangan saya ada karakter yang tertuang oleh IHF Indonesia Heritage Foundation. Nanti bisa googling begitu Bapak ya, Indonesia Heritage Foundation. Jadi detail di situ ada karakter apa. Jadi kalau di IHF itu ada 9 pilar karakter ditambah 4K gitu istilahnya. Nanti itu untuk memudahkan Bapak Ibu bagaimana karakter seperti apa yang akan dituju di sekolah untuk mencapai visi yang sudah disebutkan tadi, gitu ya. Salah satunya itu mungkin saja penguatan dari saya, diskusi yang luar biasa sekali. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu bukan bermaksud saya ini masih junior sekali Bapak Ibu, usia saya masih di bawah juga. Ini hanya sharing saja sebagai pengajar praktik di mana saya harus mendampingi Ibu Dian. Dan penguatannya juga harus berbagi aksi nyata yang tidak hanya aksi yang hanya sekedar aksi tapi juga berdasarkan oleh teori-teori begitu ya Bu Bapak. Tapi memang kalau pendidikan guru penggerak ini yang kita utamakan adalah aksinya. Jadi apa? Lebih pentingnya itu adalah aksi. Apa yang sudah dilakukan, apa yang harus dilakukan. Begitu. Terima kasih Bu Dia. Itu saja penguatan dari saya. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.